Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali bersama Bung Dani Channel, di mana channel ini tempat menyuarakan tentang aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, hukum. Dan pada saat ini, di video podcast kali ini, saya akan berbincang-bincang langsung dengan narasumber terkait aspek politik, di mana dinamika pemilu tahun 2024 menjadi hingar-bingar diperbincangkan di berbagai segmen masyarakat yang ada, khususnya di Kabupaten Subang, terkait masalah pilkada juga, pileg dan pilpres. Di tengah-tengah kita seorang narasumber yang sangat luar biasa, ya seorang tokoh politik di Kabupaten Subang yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Maman Yudia. Apa kabar, Pak Maman? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu, Pak Maman. Ya. Aduh, kesibukan selama ini apa aja nih, Pak Maman? Baru bisa ketemu nih, susah nyari Pak Maman. Banyaklah kesibukannya. Berbagai kegiatan, turun ke lapangan, terus mempersiapkan APK seperti yang barusan Pak Danis lihat. Ya. Itu soal pembagian penerapan Baliho Ganjar Pranowo. Jadi sekabupaten seluruh Subang, seluruh PAC ngumpul di sini dan untuk waktu yang cepat agar baliho ini Cepat terpasang. Yes. Luar biasa ini kesibukannya Pak Maman. Ya. Tapi pemirsa, Maman Yudia ini bukan politisi kaleng-kaleng di Kabupaten Subang. Ini sepak terjangnya mendedikasikan dirinya di Partai PDI Perjuangan ini udah cukup lama. Jadi kita sedikit kilas balik tentang seorang Pak Maman Yudia yang background seorang pendidik, bisa terjun ke dunia politik, dan luar biasa alhasil pada saat itu Pak Maman bisa menancapkan bendera PDI Perjuangan di Kabupaten Subang dengan kursi yang cukup signifikan di DPR di Kabupaten Subang. Nah ini Pak Maman ini dari tahun berapa Pak Maman? Pak Maman dari guru, seorang guru, Ya. ke terjun ke dunia politik, yang melatar belakangi terjun ke dunia politik semangatnya seperti apa? Ya, pertama bahwa kita terlalu sering mungkin ya Iya. membaca buku tentang Bung Karno. Oh, di situ barangkali awalnya nih Bang. Seringnya dengan buku itu kita Iya. terobsesi untuk langsung terjun melaksanakan bidang politik. Bidang politik. Ya. Kira-kira Pak Maman, dari Pak Maman menjadi seorang guru dan langsung terjun ke dunia politik itu kira-kira tahun berapa? Saya tahun 97 97. Itu masuk ke partai politik. partai politik. PDI Perjuangan. PDI Waktu itu Perjuangan. PDI ya? Waktu itu PDI Tok. Kenapa nggak pilih partai lain? Kenapa pengen ke PDI? Ya. Pertama bahwa PDI ini partai wong cilik ya. Itu yang pertama. Benar. Yang kedua, memang Soekarno sendiri kan latar belakangnya PDI. Itu dia, benar-benar. Yang terus turun PDI. Jadi Pak Maman terobsesi oleh seorang proklamator Bung Karno, sering membaca bukunya, Iya. hingga punya rasa ingin mengikuti ya bareng jejak, setidaknya ya mengikuti jejak Bung Karno, dan sehingga pada tahun berapa Pak Maman? 97, 98, 99, kemudian reformasi, dan pada waktu itu berubah. Jadi PDI menjadi PDI Perjuangan. Jadi seorang Pak Maman Yudia langsung terjun di dunia politik praktis. Iya. Dan masuk ke PDI, lalu ke PDI Perjuangan tahun berapa Maman? Saya PDI Perjuangan ya sejak dideklarasikannya oleh Ibu Megawati Soekarno Putri di Senayan Jakarta. Bahkan saya terus terang aja hadir di dalam deklarasi itu. Deklarasi itu. Jadi pelaku langsung ya Pak Maman? Pelaku langsung saya. Benar. Nah, pada saat deklarasi PDI Perjuangan, Pak Maman langsung menghadiri. Nah, pada saat itu juga di Kabupaten Subang, nah dibentuknya PDI Perjuangan itu tahun berapa Pak Maman? 99. Pak Maman sendiri sebagai apa pada saat Waktu itu saya sebagai ketua PAC Kecamatan Patupsi ya. Jadi iya. tidak langsung menjadi ketua DPC. Jadi pemirsa Bung Dani Channel, ini Pak Maman bukan kali-kali kita melihat sosok seorang Pak Maman ini dari bawah loh. Jadi nggak sembarangan, nggak instan. Nah ini
dari bawah sampai ke deklarasi PDI Perjuangan Kabupaten Jakarta, dan di Subang sendiri, Kabupaten Subang sendiri menjadi ketua PAC Kecamatan Patok Besi. Nah, setelah itu tahun 99 reformasi, ya reformasi. dan kebetulan saya terpilih jadi salah satu anggota dewan pada zaman itu. Iya. Yang ketua DPRD-nya Pak Ep waktu itu ya. Saya kemudian ikut di dalam mencalonkan ketua DPC partai di Wisma Haji pada waktu itu. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua DPC. Nah, itulah tahun 2000. Tahun 2000 ya. Tonggak sejarah seorang Pak Maman Yudia, backgroundnya dari guru, tertarik oleh literatur Bung Karno, hingga terjun ke dunia politik praktis, beranjak menjadi ketua PAC dan menjadi anggota DPR hingga pada tahun 99 ya reformasi 2000 sebagai ketua DPC Kabupaten Subang tahun 2000. Nah, artinya ini jenjangnya luar biasa kan, dari bawah sampai ke ketua DPC pada tahun 2000. Nah, setelah Pak Maman menjadi ketua DPC ini kan Subang berubah total, kursinya didominasi oleh PDI Perjuangan. Gimana Pak Maman melakukan konsolidasi atau cara Pak Maman berjuang? Ya, mungkin itu ada berbagai faktor ya. Faktor yang pertama, masyarakat kan di zaman Orde Baru tidak memiliki kebebasan berdemokrasi, sehingga pada tahun 2000 ya, saya terpilih itu dengan hasil kursi 18 kursi. 18 kursi ya. 18 kursi itu di Subang. Kemudian saya jadi ketua. Dan terus sampai akhir sekarang diakui tidak bahwa PDI Perjuangan selalu menjadi penguasa di Subang. Betul. Baik legislatif maupun eksekutif. Sehingga tidak aneh pada tahun 2003. Oh 2003, oh iya betul 2003. Kader PDI menjadi seorang bupati. Baik Pak Ep maupun saya masing-masing sebagai bupati, wakil bupati, juga ketua DPRD Bang Hedar. Nah ini dia, ini fenomena ini menjadi fenomena nasional dan satu-satunya kabupaten di Indonesia di mana bupatinya dari PDIP, wakil bupatinya dari PDI Perjuangan, ketua DPRD-nya juga dari PDI Perjuangan. Nah ini memang dalam tanda petik suka ada candaan. Ini luar biasa, bahkan 3 serangkai atau disebut trio WQ. Ini menjadi fenomena di Subang loh. Jadi kadang-kadang masyarakat sendiri kangen gitu lah. Ini 3 kader terbaik gitu kan, menggelegarkan Kabupaten Subang, juga Jawa Barat, apalagi kan mengintip suksesnya PDI Perjuangan kan, bisa mencapai 18 kursi, 13 kursi. Bupati, 14 kursi, bupatinya dari PDI Perjuangan, wakil bupatinya dari PDI Perjuangan, dan ketua DPR dari PDI Perjuangan. Kangen nggak sih, Maman? Ya. Kangen nggak sih? Oh, sangat dong. Iya ya. Kami dengan Pak Ep, dengan Pak Bang itu secara pribadi. Iya, emosional pribadi. Tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi ketiga ini kami Ep dan Pak Bang itu ya mungkin dengan takdirnya masing-masing harus berpisah. Iya. Di mana Pak Ep sekarang menjadi ketua Nasdem. Iya. Bang sendiri yang mantan sekretaris saya jadi kader PKS. Kader PKS. Maman masih tetap bertahan menjadi ketua DPC ya. Alhamdulillah saya sampai hari ini masih ketua DPC. Tapi saya di podcast ini saya nggak menceritakan kenapa berpisah ya, kenapa sebabnya berpisah. Tetapi saya ingin menitik beratkan dari harmonisasi ketiga kader ini memiliki pengalaman yang sangat luar biasa hingga terpisah ya. Pak Ep sendiri di Nasdem, Pak Bambang di PKI, dan Pak Maman sendiri di PDI, masih tetap di PDI Perjuangan. Nah ini kan ada kontentasi yang akan dihadapi sekarang ini kan. Nah khususnya pilkada kan gitu, Nasdem, PKS juga. Nah Pak Maman merasa ada dengan sahabat Pak Maman ini, dengan Pak Ep, dengan Bambang, ada merasa persaingan atau seperti apa sih Pak? Ya, jadi secara pribadi saya dengan Pak Bambang dan Pak Ep tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Tapi secara kepartian mungkin kan setiap
instruksi partai masing-masing harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Jadi kami memang ya di sini harus Iya, berkompetitif. iya. Ah, iya, Karena betul. Harus ketiga orang tadi, Iya. saya dan Iya. Pak Bambang, Iya. itu masing-masing mempunyai Hmm. calonnya masing-masing. Masing-masing. Ya, benar. Iya nggak? Iya, iya. Nah, sehingga kompetitif tetap dilakukan. Tetap dilakukan ya. Profesional kita ya. Sangat profesional. Sangat Jadi profesional. kita melakukan itu. Tapi Iya. kalau hubungan pribadi, no problem. No problem. Nah, Pak Maman, sekarang kan ini lagi rame-ramenya nih dinamika yang berkembang di masyarakat terkait pilpres gitu kan. Adanya 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Nah, Pak Maman sebagai ketua DPC PDIP, ini kan jelas persoalan pilpres menjadi narasi nasional yang dibangun melalui berbagai media sosial, media mainstream gitu kan. Nah, terkait dengan hasil terbaru 7 survei elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud ini hanya di 2 survei yang unggul. Iya. Nah, ini 5-nya mengunggul, yang unggul itu Prabowo Gibran. Secara internal khususnya di Kabupaten Subang, Iya. Pak Maman sebagai ketua DPC PDIP, bagaimana Pak Maman menanggapinya? Ya. Pertama bahwa kami sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang Ya. tentu memiliki tanggung jawab sekabupaten. Untuk di Kabupaten Subang, Pak Danis, Ya. saya kemarin di dalam rapat sudah menyatakan targetnya untuk Kabupaten Subang, Ganjar dan Mahfud 65%. 65 65%. Jadi sangat optimis saya. Optimis. Ganjar dan Mahfud di Subang. yakin, Yakin, sangat yakin. sangat yakin. Sangat yakin. Nah, artinya seorang sosok Pak Maman Yudia yang memiliki tadi pengalaman mendedikasikan dirinya di Partai PDI Perjuangan nggak kaling-kaling ke main-main. Jadi apa yang dilontarkan oleh seorang Pak Maman, 65% target Ganjar Mahfud menang di Kota Subang itu nggak kaling-kaling ya, nggak Ya. main-main ya. Ya, nggak main-main. Nah, ini saya akan ada kaitannya dengan dampak elektoral pasangan daripada urut nomor 3 ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, ini dampak elektoral terhadap survei partai. Oh, PDI masih mengungguli di berbagai daripada partai-partai lain. iya. Ini hasil survei terbaru Litbang Kompas. PDI Perjuangan itu memperoleh 24,4%. Nah, sementara ada 5 survei terkait pilpres, pasangan nomor urut 1 unggul, pasangan urut nomor 2 hanya di 2 survei yang unggul. Nah, tetapi ketika dampak elektoral seorang calon presiden Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD membuat dampak elektoral terbaik untuk partai PDI, di mana survei terbaru dari Litbang Kompas dan berbagai litbang lainnya, termasuk survei-survei lainnya, menempatkan partai PDI menjadi nomor 1 yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga partai PDI Perjuangan memperoleh 24,4%. Ya. Nah, ini akan dimanfaatkan seperti apa di Subang nih dengan dampak terhadap caleg-caleg yang akan dipersiapkan oleh PDI Perjuangan sendiri. Ya. Tentu saja saya sangat berterima kasih ya, Ya. sebagai kader Ya, pada hasil survei yang terakhir ini. iya, iya. Kita menjadi yang terbesar. Yang terbesar itu. Dan bagi kami PDI Perjuangan tentu Iya. keadaan itu akan dimanfaatkan secara optimal Betul. oleh kita, Iya, iya. sehingga setiap Iya, saya anjurkan, Iya. bukan anjurkan lagi ya, mungkin instruksi ya, iya. setiap caleg Ya. harus memasang gambar yang bersangkutan dengan gamma. Oh, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo Ya. Mahfud. Benar. Nah, Itu sehingga- udah diinstruksikan tegas ya oleh seorang ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang ya? Sangat sudah. Jadi, ya. Beberapa hari yang lalu saya akan rapat internal. Bagaimana kondisi sekarang Iya. ini? Yang tinggal hanya beberapa Iya. puluh hari lagi, Iya. kita harus bergerak cepat. Iya. Ya. Nah, Betul. Jadi, maka metodologi yang bisa berkaitan dengan naiknya elektoral partai PDI Perjuangan, hasil Litbang Kompas 24,4% Ya. yang diimplementasikan oleh seorang Pak Maman Yudia kepada calon-calon anggota DPR nantinya ya di berbagai dapil. Nah, ini harus bisa mengakselerasi daripada hasil
Litbang Kompas bahwa PDIP adalah partai yang memuncaki dari seluruh partai yang ada di Indonesia, 24,4%. Nah ini harus ada akselerasi supaya tujuan dan capaian harapan Pak Maman untuk DPRD Kabupaten Subang berapa kursi Pak Maman? 16 kursi. Nah itu harus tercapai maksudnya. Maksudnya harus tercapai karena ada akselerasi dari hasil survei partai politik PDIP menempatkan urutan pertama, yaitu 24,4%. Ya. Nah apa sih strategi yang Pak Maman lakukan atau Pak Maman berikan kepada seluruh calon-calon legislatif dari partai PDIP tersebut? Ya, sejak awal, dan ini tentu diinspirasi oleh hasil sekolah saya di Lenteng Agung Jakarta. Oh iya. Nah, sehingga visi-visi Ya. serta strategi kami sudah menyesuaikan dengan keadaan daerah. Iya. Ya. Saya mengeluarkan strategi benteng stelsel ya, dengan asas Siwisaka. Oh, iya. Asasi bisa kayak. Ya. Apa itu benteng stelsel? Nah, masyarakat pengen tahu ya, ini. Iya. benteng stelsel itu Iya. setiap TPS merupakan satu Ya. benteng. Maka setidak-tidaknya harus dibuat satu tim, Iya. tim suksesi, Tim suksesi. minimal 5, Minimal 5. maksimalnya tergantung daerah. Tergantung daerah, tapi minimalnya 5 ya. 5 5 betul. Silakan. yang terjadi struktural dan di luar struktural. Nah, struktural dan di luar. Inilah yang akan nanti bekerja. Ya. Benar. Sehingga kalau ini dihuni oleh para struktural partai, maka Siwisaka itu tadi menyisir wilayah. Iya. Sisir namanya juga Siwisaka, Iya. ya. Sisir wilayah kader. Jadi kami dengan menggunakan strategi benteng stelsel dan asas Siwisaka serta program Iya. program pendekatan pemeliharaan seni budaya Iya. tradisional Iya. yang diakui atau tidak memang agak sudah menurun ya minat dari masyarakat, Iya. terutama masyarakat milenial. Iya. Kami bangkitkan kembali, misalnya wayang golek, Nah, ini dia. Iya. kendang pencak, Hendak menjaya ya, siap. jaipongan, Jaipongan terus. terus yang lain adalah keliningan. Oh iya benar itu Ini ya. khas Subang ya benar. Yang kedua pendekatan kesehatan. Pendekatan kesehatan. Seperti apa Pak Maman? Program kesehatan. Misalnya Iya. pengobatan gratis. Oh iya benar. Yang kedua memberikan pemahaman dan terus mendorong tentang program stunting. Yang ini memang bukan hanya di tingkat iya. pemerintahan di partai kami. Iya, Ibu Mega menginstruksikan Ketua Umum sangat menginstruksikan banget ya. tentang stunting itu. Nah itu udah gimana kondisi capaian stunting di Kabupaten Subang? Ya, kalau kita melihat ini cukup mengembirakan ya, Alhamdulillah. karena program stunting di Subang bahkan pada beberapa bulan yang lalu, Ya. tapi belum setahun ya, Iya. Ibu Puan Maharani itu datang langsung ke Subang, Oh langsung ke Subang ya? langsung ke Subang Lihat di daerah- kondisi. di daerah Jateng, langsung berhadapan dengan masyarakat, terus menjelaskan seperti apa, Iya. sehingga keadaan program stunting Iya. di Subang ini sudah cukup memadai. Iya. Tinggal ditingkatkan dan terus secara kontinuitas dilakukan. Yang barusan Pak Maman uraikan dari strategi tadi yang sudah diberikan pemahaman terhadap seluruh calon legislatif dari Partai PDI Perjuangan. Apakah itu prakondisi atau memang sudah dikondisikan? Memang itu ke dalam strategi kita artinya sudah dikondisikan. Sudah dikondisikan ya, sudah dikondisikan. Bahkan yang terakhir itu kita mengadakan program bantuan sosial. Misalnya Iya. para petani. Iya. Di sana kita memberikan alat-alat pertanian, Iya. ya, kemudian penataran dan keterampilan secara teknis Teknis. di bidang pertanian oleh tim ahli yang dalam hal ini oleh Pak Trisno, Iya. ya, serta Pak TB Hasanuddin, Iya. anggota DPR RI dari Iya. kita komisi, yang Pak Trisno komisi 4, Pak TB komisi 1. Tetapi beliau juga
saya pernah mengikuti beliau di sana juga mengeluarkan apa yang disebut bantuan sosial itu dengan perbaikan rumah. Namanya apa ya? Rutilahu. Rutilahu. Dan langsung itu Bang. Itu langsung ya. Nah berarti seluruh dengan pemaparan dari Bang, berarti saya mengasumsikan seluruh caleg dari Partai PDI Perjuangan sudah paham ya terkait dengan program tadi ya, seluruh caleg. Oh sangat. Sangat ya, sangat paham. Nah jadi artinya si seluruh caleg bakal caleg di Partai PDI Perjuangan sendiri memahami program-program yang barusan Pak Maman jabarkan ya. Iya, betul. Nah ini apakah program-program tersebut diberikan pemahaman kepada seluruh caleg Ya. dari Partai PDI Perjuangan itu melalui diklat atau melalui pendidikan semacam apa gitu kan? Ya. Atau seperti apa Pak Maman? Jadi saya menyampaikan itu lewat rapat-rapat. Oh rapat-rapat. Rapat-rapat Oh yang iya itu. mungkin baik rapat internal Ya. maupun rapat dengan eksternal. Ya. Beliau selalu diundang untuk Selalu berhadir. diundang. Sehingga Hmm. bukan asing Ya, bagi ya. caleg-caleg kita bahwa program pendekatan Ya. dengan pembinaan seni tradisional Iya. dengan program apa namanya kesehatan Tadi. dan program bantuan sosial. Artinya bila mana memang program tersebut semua lini, semua kader, semua caleg dari PDI bergerak serentak ke bawah, Kami bergerak. berarti target capaian untuk 18 kursi, 16 kursi, 16. optimis. Sangat optimis. Optimis. Sangat optimis. Optimis ya Pak Wan? Ya, jadi setiap dapil itu kita mentargetkan 2, hanya ada 2 dapil yang kita targetkan 3. Dapil 6 dan 7 itu terbiasa memang 3 sebenarnya. Iya. Tapi Oh, ada kalau dapil 6 2. Dua. Kita tingkatkan 3. Kita tingkatin untuk 3, artinya realistis lah ya 16 kursi ya. Nah berarti kalau itu capaian 16 kursi terjadi, jadi untuk 60% pilpres Pak Ganjar Mahfud yakin Ya. tercapai ya Ya, 60%. artinya itu bukan angan-angan. Bukan angan-angan, Ya. tapi tadi hitungan matematis tadi itu memang realistis. Sangat realistis. Sangat realistis. Nah terus harapannya seperti apa Bang ketika isu-isu berkembang terkait dengan adanya gerakan-gerakan masif yang setidak-tidaknya memberikan keleluasaan karpet merah lah untuk yang di seberang sana lah ya. Ya. Nah ini Ya. kan sangat ironis, yang tadinya di PDI Perjuangan pindah haluan. Nah ini apa sih yang dirasakan Pak Maman di Subang, dampaknya itu dari hal tersebut? Ya, kalau di Subang ini kami baru melihat dan mengalami satu desa saja. Satu desa saja. Satu desa. Baru Dari Kabupaten Subang ya? Nah, yang sampai hari ini membuat saya agak sedikit curiga. Misalnya di desa di Dapil 4, salah satu desa yang kemarin 3 hari yang lalu saya dilapori oleh ketua ranting di sana. Laporan apa tuh Maman? Yang dilaporkan apa ya? Yang dilaporkan kepada saya itu adanya oknum pemerintahan desa yang membuat saksi buat calon sebelah sana. Dalam hal ini Iya, saksinya pasangan Prabowo. Hmm. Saya terus menyelusuri, Betul. tapi sampai hari ini masih sama. Dalam bahasa hukum mungkin obsur namanya ya. Usul ya betul. Nah, sehingga masih kabur. Masih kabur. Saya tidak dulu atau belum Tendensi dulu atau belum ini dulu ya? Pelaporan belum. Belum lah. Tapi Artinya kalau dalam pengawasan lah. Ya, tapi kalau penelitian sudah- Pak Maman ya. Ya. Iya. Kalau sudah aparatur turun, saya tidak takut. Nah, berarti netralitas aparat nih dipertanyakan ya. Itu. Jadi saya ingin, Hmm. apalagi nanti sebentar lagi tanggal 18 Ya. atau 19 ya, berakhirnya kepemimpinan Panglima Oh iya. akan diganti oleh PJ ya. PJ baru. PJ baru ya. Ya, siapapun yang terpilih, Iya. maka tuntutan saya satu, Apa itu? bahwa Pak Maman? pemerintah daerah tidak boleh berpihak, harus netral. Netral. Harus netral. Netral. Iya. Emang kenapa sih kalau
kalau ada PJ kok Pak Maman harus netral. Saya memang nggak yakin kalau PJ ini nggak netral. Iya. Ya dengan Harapan lah ya. Dengan isu yang seperti sekarang, ya kita juga jadi Ya. bertaki-taki. Nah, jadi Ya, kita biasanya- kewaspadaan mah ya harus ada lah ya taki-takinya. Yang sudah dalam milik iya. jalan ya. Memang Bener. bersaing dengan pihak Betul. pemerintah, Bener. penguasa dan Iya, iya. memang kelihatan ada beban psikis di kita. Tetapi saya tentunya Optimis lah. kalau orang menyebutkan Pak Maman ini sudah lama di partai, katakanlah senior. Jadi saya tidak terlalu khawatir. Saya punya cara dan udah cara taktis. taktik sendiri ya. Ya, Oh, pengalaman lah. Bagaimana kita melakukan. Bener. Artinya pain-pain aja dan Ya. Pak Maman tetap optimis Ya. bahwa PDI Perjuangan akan tetap menang di Ya, Kabupaten Subang. saya sangat optimis. Akan tetap merajai. Saya sangat optimis Ya. bahwa PDI Perjuangan di Kabupaten Subang akan merajai, baik dari legislatif maupun eksekutif. Dalam hal ini Ya, ya. pencalonan presiden. Jadi artinya isu-isu atau dampak psikologi dari persoalan nasional tadi ya terkait dengan adanya keberpihakan dari dalam tanda petik penguasa itu di Kabupaten Subang khususnya dampaknya seperti yang Pak Man uraikan tadi Ya. ya, masih benih-benih lah, Masih bintik-bintik. benih-benih. Jadi belum terlalu signifikan. Iya, belum terlalu menurut saya kalau di Subang ya. Iya. Sehingga kami tidak khawatir Ya. kalau Subang ini juga akan terbawa oleh opini itu. Ya. Nah, untuk tadi kan target sudah ya mencapai 16 kursi dengan perolehan kursi yang signifikan lah 16 kursi. Nah, ini untuk Pilpres sendiri nomor urut 3 Pak kembali ya ke Pilpres Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD khususnya di Kabupaten Subang. Nah, Pak Maman sudah bekerja seperti apa menkonsolidasikan bahwa suksesi seorang Ganjar Pranowo dan Mahfud kepada kader PDI Perjuangan di Kabupaten Subang seperti apa, Pak Maman? Mengkonsolidasikan. Ya. Pertama kami Max Polri. Max Polri itu apa? Max Polri itu mengumpulkan kekuatan. Kekuatan ini bisa di internal dan di Jadi kami sudah melakukan konsolidasi struktural, ya, dari mulai PAC, ranting dan anak-anak ranting. Kemudian di non struktur, tentu kami sudah bertemu dengan berbagai lembaga masyarakat, baik LSM, KP, Ormas, untuk terus membantu pada program kita. Dan yang terakhir, kemarin saya sudah berdialog dengan Habib Subhan. Oh iya, betul. Dan beberapa kiai. Dan Bapak Kiai Ya, ya, dan kami tetap meminta betul. agar Subang menjadi daerah yang kondusif, dan untuk hal tersebut ya kami minta bantuan Pak Kiai dan Habib untuk memilih Ganjar sebagai calon yang mempunyai kualitatif yang kuat. Yang kuat ini benar-benar ya. Iya, yang kuat. Para santri Kiai se-Jawa Barat bahkan di Subang sendiri kompak solid mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, Pak Mahfud. Ya, saya katakan Ya. bahwa pasangan Ganjar dan Mahfud itu pasangan yang lengkap. Lengkap ya. Ganjar di satu sisi Iya. telah berpengalaman di dalam pemerintahan, Iya. Nah, Iya. nasionalis sejati lah. Benar. Sedangkan Mahfud Iya. Agamis ya. agamis. Ya. Dalam hal ini Latar NU. belakang agamis NU. Nahdlatul Ulama. Sehingga religi dan nasionalis ini bersatu. Betul. Ya. Untuk itulah saya optimis bahwa di Subang dengan dua segmen itu bersatu, maka 65% saya tidak berarti mengkarirkan tidak ada alasan. Benar. Artinya Harus tercapai lah ya. harus Tercapai. Ganjar Mahfud Dengan di Kabupaten bagaimana? Subang 65%. Ya. Nah, Pak Maman bisa nggak menanggapi? Ini hasil Litbang Kompas juga. Di hasil Litbang Kompas ternyata pemilih Nahdlatul Ulama itu 26,4% memilih ke Partai PDI Perjuangan. Nah, ini kan luar biasa kan? Nah, ini hasil Litbang Kompas bahwa
pemilih Nahdlatul Ulama itu mencapai 26%. Ini di Indonesia, ya? Iya, di Indonesia. Artinya akan berpengaruh kepada NU atau Nahdlatul Ulama di Kabupaten Subang juga. Nah, ini Pak Maman bisa menarik kesimpulan bahwa bagaimana Nahdlatul atau kaum Nahdiyin di Subang untuk bisa dilakukan konsolidasi antara PD Perjuangan dengan pihak Nahdiyin. Seperti apa Pak Maman menurut gambaran tadi yang Pak Maman bisa nilai? Ya, jadi tadi Pak Dades, Ya. ketika beberapa kiai dan Ya. beberapa habib Ya. itu kan bagian dari religius, Ya, itu ya. Baik dari NU, ada juga dari non NU kan. Iya, Berdialog panjang dengan kami hampir satu malam. iya, iya. Jadi kami memaparkan bagaimana kualitas seorang Ganjar dan kualitas seorang Mahfud. Kan gitu. Sehingga mereka terobsesi Iya. setelah mendapat penjelasan dari kita bahwa Mahfud telah memiliki pengalaman yang banyak, Iya, ya, Luar dari biasa. mulai ketua MK, Iya, iya. Mahfud menjadi menteri, Dia pernah juga jadi caleg legislatif. pernah juga jadi legislatif. Oh, betul, betul. Demikian Lengkap juga dia. Ganjar. Iya, begitu, betul. Ganjar pernah jadi gubernur. Betul, betul. Beliau juga pernah jadi anggota DPR kan. Betul, Nah, betul, jadi betul, betul. jadi lengkap. Lengkap ini ya. Sehingga negara Indonesia yang Hmm. di negara Indonesia yang hampir berapa 265 juta lebih Hmm. ini membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki Hmm. kecerdasan, Hmm. pengalaman, Pengalaman ya benar. kemudian juga memiliki refleksivitas berpikir. Saya bukan menjelekkan yang lain ya. Iya. Dari ketiga calon itu kan saya juga terus menyimak baik dalam TikTok, YouTube maupun Instagram. Ya calon kita lah yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sehingga dengan demikian saya di dalam kesempatan ini juga ingin menghimbau kepada masyarakat Nah, bahwa negara yang demikian besar, iya, iya, baik secara kuantitas penduduk iya. maupun kuantitas daerah, Hmm. harus dipimpin oleh seorang yang berkualitas dan memiliki pengalaman serta jejak rekor yang bagus. Untuk inilah kami bukan mengada-ada bahwa Ganjar Mahfud adalah yang terbaik Yang terbaik. menurut saya. Kalau menurut Pak Maman, nomor urut 2 pasangan Prabowo Gibran dan nomor urut 3 pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mana yang lebih tepat atau mana yang akan lebih kuat untuk meneruskan programnya Pak Jokowi? Ya, ini bukan semata-mata saya kader PD Perjuangan ya. Ya. Gitu. Biar masyarakat tahu nih apakah nomor urut 2 apa nomor urut 3 nih akan yang lebih tepat untuk melanjutkan programnya Ya. Presiden Jokowi. Saya kira Ya, ya. kalau nomor 2 ya, kalau Ya. kalau kita melihat dari segi pemaparan, Ya. sepertinya menurut saya tidak mempunyai bobot. Tapi ada Nomor klaim dua, loh. nomor dua nih. Iya, tapi nomor 2 kan ada klaim bahwa dia lebih pantas untuk benar. Oke lah, Pak Maman seperti apa ini nih? pandangan saya ya. Iya, pandangan Pak Maman. Saya juga berusaha untuk Iya, iya. objektif Objektif ya. bahwa seorang pemimpin Hmm. itu harus memiliki kemampuan berpikir yang cerdas, di mana bahwa pembangunan Indonesia ini akan dibawa kemana, terus outputnya seperti apa, Iya. kan itu perlu orang-orang yang kapabilitasnya Iya. maksimal. Betul. Nah, sehingga pandangan saya Ganjar Pranowo bukan saja untuk melanjutkan yang baik-baik nih. Yang baik artinya Ya, iya gitu. melanjutkan yang baik-baik dari Ya, pembangunan yang betul, baik. betul, betul. Juga akan meningkatkan. Nah, di Bahkan samping mungkin- melanjutkan, Iya, Pak. meningkatkan juga ya. Bahkan mungkin Pak Ganjar itu mampu melakukan inovasi-inovasi baru. Sehingga Indonesia ini bukan saja hanya sekarang infrastruktur, maka pembangunan di bidang ekonomi pun ini Ganjar optimis akan bisa meningkat. Karena kan Pak Mahfud sendiri kan optimis untuk pemberantasan korupsi kan, Ya. pemberantasan korupsi. Ah, Dan di sisi lain itu. bagi dari Pak Mahfud otomatis kan betul. kepada kelancaran ekonomi akan berdampak Ya. ketika
sukses pemberantasan korupsi yang diinikan oleh Pak Mahfud MD. Nah, Kenal dia orang bersih gitu. Ya, saya yakin itu. Iya. Karena selama ini Mahfud itu seperti kalau bicara kan seperti tidak ada beban. Benar. Benar ya? Benar. Artinya bahwa nanti kelak Benar. untuk menjadi wakil presiden, dia akan melakukan Iya. penegakan supremasi hukum yang bagus. Ya, nanti diharapkan oleh kita. Yang kedua, Pak Ganjar akan melakukan percepatan pembangunan. Sebagaimana yang sering dia bicarakan, ini kita harus bergerak cepat. Nah, Harus bergerak cepat. iya benar. Karena 2045 nanti kita menuju Indonesia Indonesia emas. Jadi bonus demografinya tinggal 13 tahun ya sebenarnya. Iya. Ini harus cepat-cepat Iya. dikejar. Baik, Pak Maman, saya ucapkan terima kasih atas Terima kasih. bincang-bincang politiknya di Bung Danis Podcast. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dan dicita-citakan terkait dengan target 16 kursi, target pasangan Pak Ganjar Mahfud 65% di Kabupaten Subang menang, Ya, dan itu kembali kepada bagaimana cara Pak Maman mengkonsolidasikan, bagaimana cara Pak Maman bisa memicu, memecut seluruh potensi kader, potensi calon legislatif di Subang untuk capaian tadi dan harapan tadi ya Pak Man ya. iya. Baik pemirsa Bung Denny Channel dimanapun berada, demikian saya bincang-bincang podcast bersama seorang Bambang Yudia. Dia adalah politisi senior di Kabupaten Subang, dia adalah ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, di mana beliau menceritakan dari sejak awal bergabung ke partai politik, terjun ke dunia politik praktis, terinspirasi oleh Bung Karno, sering membaca literatur buku-buku Bung Karno dan bagaimana jejak seorang Pak Maman dari bawah hingga menjadi ketua ranting, menjadi ketua DPC, menjadi anggota legislatif, menjadi wakil bupati, dan pernah bupati ya, Ya, benar. pernah bupati juga, dan kembali dia menjadi ketua DPC PDI Perjuangan. Dan pada tahun 2024 Pak Maman dengan kondisi dinamika politik yang menerpa diri seorang Pak Maman, dia tetap tangguh, dia tetap optimis bahwa PDI Perjuangan akan merajai suara di Kabupaten Subang. Amin. Terima kasih Ya. atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.